Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska Burmarhum. Saat ini kita akan memulai pembelajaran matematika kita. Jadi saya harapkan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan juga sudah mempersiapkan hal-hal tulisnya untuk pelajaran kita matematika ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita nak, yaitu tentang luas dan keliling dari jajar kencang dan belah ketupat. Oke, silakan disimak video pembelajaran kita ini. Oke nak, jadi materi kita yang selanjutnya adalah tentang jajar kencang dan belah ketupat. Kita ketahui kemarin bahwa kita sudah membahas tentang persegi panjang dan persegi, di mana kita ketahui persegi panjang dan persegi itu adalah merupakan bangun sisi 4. Nah, untuk bangun sisi 4, yang ketiga dan keempat yaitu jajar kencang dan belah ketupat. Untuk yang pertama kita bahas adalah tentang jajar kencang. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu ciri-cirinya, baru kita menentukan yang namanya luas dan keliling. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan yang namanya ciri-ciri dari bangun jajar kencang. Kita perhatikan yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Yang mana sisi-sisinya? Sisi-sisi yang kita ketahui adalah AB, BC, CD, dan DA. Nah, yang merupakan kata-kata yang seperti ini sisi-sisi yang berhadapan, berarti AB berhadapan dengan DC, kemudian AD berhadapan dengan siapa? BC. Maka AD, AB itu sejajar dengan DC. Oke. Kemudian AD itu sejajar dengan siapa? BC. Sehingga dapat dipastikan di sini juga sesuai dengan ciri-cirinya, sisi-sisi yang berhadapan itu juga sama panjang. Maka AB sama dengan DC, AD sama dengan BC. Oke, kita masuk ke yang ciri yang kedua. Sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Berarti sudut yang berhadapan si A, kita tentukan dulu sudutnya ya. Sudut A, B, C, dan D. Maka yang berhadapan dengan sudut si A siapa? Iya, si C. Yang berhadapan dengan sudut si B itu adalah siapa? Si D. Maka sudut-sudut yang berhadapan itu adalah sama besar. Jadi sudut si A sama dengan si B, sudut si A sama dengan si C, sudut si B sama dengan sudut si D. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang ketiga, keempat sudutnya bukan siku-siku. Nah, berarti sudutnya tadi A, B, C, dan D. Nah, jelas ya bahwa keempat sudutnya ini bukan siku-siku atau tegak lurus. Tidak ya. Ini dia miring kemari, ini dia lurus memang. Ini dia miring tapi ini dia lurus. Berarti dia tidak yang namanya siku-siku. Oke, kita lanjut. Untuk ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Berarti sudut si A berdekatan dengan si B. Berarti jumlahnya ini berapa? 180. A dengan B boleh Bu? Boleh. Berarti si A dengan si B juga jumlahnya berapa? 180. Kemudian si B dengan si C itu adalah yang berdekatan adalah 180. Oke, yang terakhir cirinya membentuk dua diagonal yang tidak sama panjang. Jadi kalau kita tarik ini nak, diagonal yang dimaksud itu adalah A ke C. AC kemudian dengan ini apa? BD itu tidak sama panjang. Tentu yang lebih panjang yang mana? Iya, BD. Sedangkan AC tentunya lebih pendek. Oke, demikianlah nak untuk yang namanya ciri-ciri dari jajar kencang. Sekarang kita bahas tentang luas jajar kencang. Di mana kita tahu jika ini adalah alasnya dan tingginya di sini kurang jelas ya. Ini dia adalah tinggi di mana dia tegak lurus terhadap alas. Jadi perhatikan nak, kalau ini dia alasnya, maka ini tingginya. Kalau ini alas boleh Bu? Boleh. Ini nanti ada di soal ya. Maka tingginya mana? Kita tarik tegak lurus. Boleh kita tarik seperti ini. Maka ini dinamakan dengan apa? Tingginya. Kita misalkan ini adalah si O misalkan. Oke, jadi kita memandang dari sisi alasnya. Kalau ini alasnya berarti ini tingginya. Kalau ini alasnya berarti ini tingginya. Gitu dia. Sampai di sini paham ya nak ya? Oke, untuk keliling itu adalah menjumlahkan semua sisi-sisinya. Berarti yang mana? AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, di sini AB panjangnya adalah si A, BC adalah panjangnya si B, CD panjangnya adalah C, sedangkan DA panjangnya adalah D. Maka dapat dipastikan bahwa kelilingnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Ini dia. Sampai di sini paham ya? Nah, ini dia untuk yang namanya jajar kencang. Kita masuk untuk yang namanya belah ketupat. Kita perhatikan di sini sudah Ibu berikan yaitu belah ketupat ya. Belah ketupat apa? A, B, C, D.
Oke, kita mengetahui yang pertama adalah kita kenalan dulu yang namanya belah ketupat. Kita ambil dari ciri-cirinya. Keempat sisinya sama panjang. Berarti sisi siapa? AB, BC, CD, dan DA. Sehingga dapat dipastikan bahwa AB ini kita misalkan sebagai sisi, ini juga sisi, pasti ini sisi. Maka keempat sisinya ini adalah sama panjang. Sehingga dibuat AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Kemudian kita masuk ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, diagonalnya yang dimaksud adalah ini si AC dengan si BD. Coba kita perhatikan, perpotongan kedua diagonalnya ini bagaimana? Tegak lurus, sehingga ini membentuk yang namanya apa? Siku. Itu dia ya. Jadi pas ya, maka DO tegak lurus dengan OC, DO tegak lurus dengan OA, kemudian BO tegak lurus dengan OC, BO tegak lurus dengan AO gitu dia, atau OA. Oke. Ciri yang ketiga itu adalah kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ya jelas ya. Ini AC jika kita lipat ini dia akan sama. Membagi dua bangun yang sama besar. Kemudian ini juga BD. Ini merupakan sumbu simetri. Kita lipat. Kita bagi dua, maka ini bangunnya juga adalah sama segitiganya. Oke, lanjut sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, jelas. Sudutnya adalah siapa ini? A, sudut si B, sudut si C, sudut si D. Sudut yang berhadapan sama besar, berarti si A sama dengan si B, si C. Maaf. Kemudian si B sama dengan siapa di sini? Si D. Maka sudut si A sama dengan si B, si C, sudut si B sama dengan si D. Itu dia untuk ciri-ciri belah ketupat. Nah, kita lanjut untuk luas sebelah ketupat. Untuk luas sebelah ketupat, nah yaitu diagonal. Kedua diagonalnya kita kalikan, kita bagi dua. Jadi diagonal yang pertama situ adalah si AC. Diagonal yang kedua adalah si BD. Maka AC kali BD dibagi dengan 2. Ini dia ya. Atau jika AC kita katakan diagonal pertama dan BD adalah diagonal kedua, maka dapat dirumuskan bahwa luas adalah diagonal 1 kali diagonal 2/2. Sedangkan untuk keliling, kita ketahui tadi nak bahwa sisi-sisinya itu panjangnya adalah apa? S ya. Berarti ini ada berapa S-nya? 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali sisi. Atau S tambah S tambah S tambah S itu sama dengan 4 kali sisi. Inilah dia untuk kelilingnya. Nah demikianlah nak tentang pembahasan kita untuk jajar genjang dan belah ketupat. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal yang sudah Ibu berikan di sini. Oke, katanya di sini adalah perhatikan gambar berikut. Oke, jadi di sini merupakan jajar genjang ya. Jajar genjang siapa? Jajar genjang dari AB CD. Oke, katanya diagonal AC, ini AC berpotongan dengan BD di titik siapa? Si titik O ya. Sedangkan DC ini, DC itu adalah 18, BC ini kita tulis ya, ini adalah 18, sedangkan BC ini adalah 15. Kemudian katanya BD berarti ini diagonal yang pertamanya ya, BD-nya adalah berapa? 22 cm ya. Oke, AO, oke ini AO. Yang ini AO itu adalah 13 cm. Sedangkan DE, DE berarti ini apa? Tinggi ya. Tingginya adalah berapa? 10. Oke, masuk kita ke pertanyaan yang pertama. Yang menjadi pertanyaan pertama di sini adalah yang bagian A, panjang sisi AB. Oke, AB. Oke, jelas ya nak, pada yang namanya jajar genjang sudah kita bahas tentang ciri-cirinya adalah dua sisi-sisi yang berhadapan itu adalah sama panjang. Oke, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Berarti AB sejajar dengan siapa? DC. Maka kita tulis ya, AB sama dengan siapa? Si DC sejajar. Maka si DC tadi berapa? DC adalah 18, maka ini AB sama dengan 18 cm. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua untuk bagian A. Yang kedua adalah panjang OB. Kita perhatikan OB. OB ini merupakan bagian dari BD. Oke, kita perhatikan bahwa BD ini adalah diagonal dari jajar genjang ABCD. Maka dapat dipastikan kalau BD itu adalah 22, maka OB itu adalah setengah dari BD. Iya, bagus sekali. Setengah dari BD. Berarti setengah dari berapa BD? 22. Berapa setengah dari 22? Ini bisa tembak ya.
bagi 2 adalah 1, bagi 2 adalah 11. Maka 1 kali 11 adalah 11 cm. Oke, mudah bukan? Sekarang si OC, perhatikan OC. OC, ini OC ya. Jika ditanya adalah OC sedangkan AO diketahui 13, jelas ya. AC merupakan diagonal yang kedua. Maka saat AO-nya adalah 13, maka dapat dipastikan AO sama dengan OC. Maka kita tulis OC sama dengan OA atau AO sama dengan berapa? 13 cm. Oke, terselesaikan untuk soal yang bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian B. Luas jajar genjang tersebut. Oke, langsung saja. Apa rumus untuk luas jajar genjang? Yaitu alas kali tinggi. Siapakah alasnya? Nah, di sini sudah diketahui DE-nya tingginya. Oke, saat ini tinggi, berarti dia tegak lurus terhadap alasnya yang mana? Iya, AB. Berarti alasnya adalah siapa? AB. Maka kita tulis di sini AB dikali dengan tingginya siapa ini? DE. Bagus. Oke, AB-nya berapa di situ, Nak? Tadi sudah kita dapat ya, 18 cm. Kemudian kita kalikan dengan DE. DE sudah diketahui berapa? 10. Berarti 18 kali 10 adalah 180 cm pangkat 2 karena yang ditanya adalah luas. Oke, masuk kita ke bagian C yaitu keliling jajar genjang. Oke, untuk keliling berarti apa? Kita jumlahkan semua. Begitu kan? Oke, berarti apa? Ayo, AB tambah BC tambah CD tambah DA. Oke, sama dengan AB-nya tadi berapa? Ya, 18 ya. Tambah BC, ya 15. Tambah CD, itu sejajar dengan AB, 18. Tambah dengan DA, DA nggak dikasih tahu, tapi ingat, DA sejajar dengan BC dan sama panjang, ini 15. Oke, berarti 15 tambah 15, 30. 18 tambah 18 adalah 36. 30 tambah 36 adalah 66 cm. Oke, inilah penyelesaian untuk soal nomor 1. Sampai sini paham ya, Nak ya? Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Oke, ini yang tadi Ibu sebutkan tadi. Ini merupakan salah satu soal HOTS kita ya, Nak. Oke, katanya di sini perhatikan gambar berikut ini. Panjang AB, nah ini AB 10, kemudian BC yang ini ya, yang miringnya, BC sama nggak dengan AD? Sama ya, kita buat dulu ya. Panjang AB adalah 10, kita tuliskan, ini 10 cm, kemudian BC adalah 15, berarti ini 15, berarti ini juga 15, ini juga 10 ya, sama dengan AB. Kemudian katanya DF, mana nih DF? Ini tingginya yang ini. DF ini adalah 12 cm. Jika BE, mana BE? BE tegak lurus dengan AD. Oh, berarti ini apa? Iya, ini tingginya ya, Nak. Saat dia ini alasnya. Masih ingat ya? Maka berapakah panjang dari si BE? Nah, gimana nih kira-kira menyelesaikannya? Berarti kita beranjak kemana? Iya, kita beranjak kepada yang namanya luas jajar genjang. Good. Luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Kita cari dulu luasnya. Nah, kita ketahui alasnya di sini sudah ada adalah siapa? Si AB 10. Ini juga boleh ya alasnya, tapi ini tingginya. Tapi kan kita belum tahu nih berapa luasnya. Karena apa? Luas untuk ABCD, baik dia ini alasnya maupun ini tingginya, dengan baik ini alasnya maupun ini tingginya, itu luasnya adalah sama karena kan bangun yang sama. Seperti itu dia. Paham ya, Nak? Ini merupakan soal HOTS loh. Oke, kita lanjut. Kali dengan tinggi. Siapa tingginya? Yang ini tingginya. Oke, Bu, lebih jelasnya bikin dulu pakai huruf boleh. Maka alasnya adalah AB dikali dengan tingginya adalah siapa? DF ya. Oke, DF.
Maka AB itu adalah 10, kita kalikan dengan DF adalah 12. 10 kali 12 berapa? Iya, 120 cm pangkat 2. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah si BE. Oke, ya udah masuk lagi kita dengan yang menggunakan luas. Kita buat di samping atau di bawah saja ya. Oke, maka luas itu adalah alas kali tinggi. Nah, di mana luasnya itu adalah 120 dan alasnya itu adalah ini, AD. Kita kalikan dengan tingginya siapa? Iya, BE. Mudah sekali bukan? Mudah ya nak ya? Oke, maka 120 sama dengan AD-nya berapa nih? Iya, 15. Dikali dengan BE. Kebetulan itu yang ditanya. Oke, jelas ya. Mencari si BE berarti kita bagikan. BE sama dengan 120 dibagi dengan 15. Oke, 120 dibagi dengan 15. Hasilnya berapa nak? Iya, 8 cm. Inilah jawaban kita untuk yang nomor 2. Gimana nak? Mudah bukan? Nah, kalau membayang-bayangkan ya Bu, gimana sih ini sebenarnya? Enggak ya. Ini bisa kita selesaikan. Oke, itu dia untuk nomor 2. Oke, masuk kita untuk nomor 3. Oke, kita masuk kepada belah ketupat ya. Nah, perhatikan di sini apa katanya. Yuk kita bahas bersama-sama. Katanya diketahui belah ketupatnya adalah PQRS, ya kan? Kemudian katanya PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SP. Jelas, ini merupakan apa? Iya, ini merupakan yang namanya sisi pada belah ketupat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, yang diketahui yang kedua adalah apa? Si PR. Berapa PR? PR-nya adalah kita tulis dulu ya. Ini 13. Oke. Katanya PR sama dengan 24. Mana PR? Nih, diagonal yang pertama ini 24. Oke. Langsung aja ya. Kita bagi 2 boleh kan? Ini 12, 7 ya. Saat ini adalah 24, maka ini kita bagi 2, 12. Berarti PO 12 dan OR adalah 12. Sampai sini paham ya, Nak? Paham dong, anak-anak ibu kan pintar semua. Oke, kita lanjut. Maka yang ditanya adalah panjang SQ. Oke, berarti yang ditanya adalah panjang diagonal yang kedua. Bu, gimana nih ceritanya mengerjakannya? Oke, nggak usah bingung ya, nak. Ini merupakan soal HOTS juga. Nah, berarti kita memandang satu segitiga dulu. Kita copot nih, setuju ya? Kan ini sudah ada nih SR. OR juga sudah ada. SO kan mau kita cari dulu supaya mendapatkan siapa? SQ. Dimana SQ itu adalah 2 kali SO. Nah gitu dia, paham ya? Berarti kita ambil segitiga. Siku-siku kah ini? Iya, kan kita sudah bahas tadi tentang sifat dari belah ketupat, bahwa kedua diagonalnya membentuk yang namanya kedua diagonalnya adalah tegak lurus sehingga membentuk yang namanya apa? Siku ini. Gitu dia. Berarti kita ambil, kita buat di sini ya. Maka di sini saja kita ambil, ini adalah S, ini adalah O, dan ini adalah R. SR itu 13, OR itu adalah 12. Berarti kita mencari siapa? SO. Ingat, cara menyelesaikannya ini kita gunakan apa? Pintar sekali. Dalil Pitagoras. Nah, untuk dalil Pitagoras masih ingat rumusnya, nak? Masih dong, Bu. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Siapa miringnya? Jelas yang miring adalah 13. Siapa A-nya? Iya, yang dia mendatar 12. Ini kita kesepakatan kita ya. Siapa dia B-nya? Itu adalah SO kuadrat. Oke, 13 kuadrat, 13 kali 13. Iya, 169. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144. Tambah SO kuadrat. Oke, kita mau cari SO kuadrat nih. Ini berarti kita pindahkan kemari. 169 dikurang 144 sama dengan SO kuadrat. Good. Berarti ini berapa nih kita kurangkan? 25 sama dengan SO kuadrat. Oke, kita balikkan. SO kuadrat sama dengan 25. Berarti SO akar dari 25. Berapa nih akar dari 25? Plus minus dari 5 ya. Nah, kita ambil yang positif. Kenapa? Karena dia merupakan satuan panjang. Oke, dapat dia SO. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ini kan sudah dapat nih 5 SQ. Berarti SQ sama dengan 2 kali siapa? 2 kali SO. Berarti sama dengan 2 kali 5 sama dengan
Iya, 10 cm. Oke, gimana nak? Gampang sekali bukan? Iya, masih bisa dong diikuti. Oke, ini dia untuk pertanyaan bagian A. Kita masuk bagian B. Apa katanya? Luas sebelah ketupat. Aduh, gampang bu. Apa rumusnya luasnya tadi? Iya, diagonal pertama kali diagonal kedua kita bagi dengan 2. Siapa diagonal yang pertama? Di sini PR. Kita ganti PR kali diagonal kedua. SQ. Iya, SQ per 2. Oke, berapa PR-nya di sini, Nak? Iya, 24. SQ baru kita dapat berapa? 10. Kita bagi dengan 2. Nah, saya suka membaginya kalau 10 tetap ada ya, supaya gampang. Bagi 2 1, bagi 2 adalah 2. 12 kan lebih enak nih. 12 kali 10 tinggal tambahkan aja nolnya, Bu. 12 nol atau 120 cm pangkat 2. Gimana, Nak? Gampang bukan? Iya, masih bisa dong diikuti ya. Baru masuk kita ke yang bagian C. Oke, yang bagian C yang menjadi pertanyaan adalah keliling. Aduh Bu, macam tak soal. Ya, jangan gitu ya. Keliling adalah 4 kali sisi. 4 kali sisi. Sisinya sudah diketahui. Berapa? 13. Tinggal kalikan ya Bu. Yuk. 4 kali 13 berarti 52 cm. Oke, inilah jawabannya. Gimana anak-anak ibu sekalian? Sudah paham ya? Oke, karena kamu sudah paham dan saya pun sudah senang, maka saya ingin memberikan kamu yang namanya latihan. Nah, di sini ada 2 soal saja, Nak. Nah, untuk yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa nih, yuk? Iya, jajar kencang. PQRS. Di sini ada tingginya ST, di sini ada UQ. Aduh, sama ya seperti tadi, tinggal gampang loh. Nah, pertanyaannya, apabila PQ, ini PQ ya, sama dengan SR 15, QU. Nah, ini tingginya 10. Dan luas PQRS, udah langsung gampang, Nak. Dikasih tahu langsung luasnya. Berarti tinggal matok dari sini ya, patokan kita. Oke, maka tentukan adalah panjang ST, berarti tinggi yang di sini. Oke, gampang lah ya. Yang bagian ke B-nya, keliling dari jajar kencang, berarti tinggal jumlahkan. Oke, itu dia untuk nomor 1. Sudah Ibu bantu ya. Lanjut untuk nomor 2, belah ketupat KLMN. Nah, alangkah baiknya kamu gambar. Oke, jika KL, ya KL berarti sisi-sisinya nih. KL, berarti 10, berarti LM sama dengan MN sama dengan NK, 10 ya. KM berarti ini salah satu diagonalnya ya, 12 cm. Maka tentukanlah A panjang NL, berarti diagonal yang satu lagi. Nah, seperti yang kita bahas barusan. B luasnya dan C adalah kelilingnya. Oke, Ibu rasa kamu bisa, Ibu yakin dan percaya kamu bisa mengerjakannya. Oke, jika ada kesulitan bisa di WA di Ibu Iska di 0813 9683 4402. Oke. Nah, sudah paham? Oke, Ibu harapkan kamu sudah paham ya. Nah, di akhir tadi ada soal latihan sudah diberikan kepada kamu. Ada 2 soal ya. Kamu kerjakan di buku latihan kamu dan silahkan kamu japri ke Ibu ya jika ada permasalahan atau kamu menemukan kesulitan di dalam mengerjakannya. Oke, dan setelah selesai jangan lupa japri ke Ibu supaya Ibu bisa memberikan penilaian kepada kamu. Dan satu pesan Ibu, Nak, tetap ingat ya, stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan mari kita tetap berdoa supaya Corona COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.